Ini dia saringan dalamnya ya. Jika tekanan air loyo, membukanya menggunakan solder dan memasangnya kembali. Halo Sobat Firman, kembali lagi bersama saya Rido di channel Firman Indonesia. Di bengkel Firman kali ini, saya akan menjelaskan penyebab mesin sprayer mampet ataupun akinya loyo. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Ketika kita menggunakan mesin sprayer dalam waktu yang cukup lama, pasti akan muncul beberapa masalah yang terjadi pada mesin sprayer. Dari mulai penyemprotannya kurang kuat, itu adalah akibat dari mungkin ada beberapa bagian yang terjadi sumbatan ya atau mampet di bagian seperti bagian selangnya ataupun di bagian nozzle dan bagian-bagian lainnya. Oleh karena itu kita harus melakukan perawatan dan pembersihan ya untuk bagian-bagian yang mampet tersebut. Dan juga ketika penggunaan jangka panjang juga ada beberapa kendala di bagian kelistrikan ya. Salah satunya di bagian aki ya. Ketika penggunaan jangka panjang, ada indikasi seperti tekanan semprot mulai melemah dan juga bahkan mesin ini tidak hidup. Itu adalah tanda-tanda bahwa aki atau baterai itu bermasalah. Kita harus melakukan penggantian baterai tersebut. Ketika penggunaan jangka panjang, aki akan mengalami penurunan performa ya. Umurnya akan berkurang, seperti contohnya kapasitas penyemprotan atau kapasitas durasi baterai itu berkurang ya. Yang tadinya ketika kita membeli mesin sprayer baru bisa menggunakan mesin sprayer ini dengan durasi yang cukup panjang. Selama kita menggunakan mesin ini, durasi baterai lama-kelamaan akan menurun. Itu adalah tanda bahwa umur dari baterai atau aki sudah berkurang. Untuk produk sprayer di atas meja kerja saya, ini adalah produk Firman FKS 16S2. Unit ini sudah sering kita gunakan untuk demonstrasi produk keliling ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, saya akan melakukan perawatan dan perbaikan untuk mesin sprayer ini. Sebelum teman-teman melakukan perawatan dan perbaikan mesin sprayer, siapkan terlebih dahulu tools kit dan peralatan alat bantu lainnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan perawatan dan perbaikan untuk bagian luar terlebih dahulu ya, terutama untuk saluran airnya ya. Pertama-tama kita akan membuka saluran bagian output dari selang ya. Ini kita buka terlebih dahulu. Oke, kita bersihkan ya jika ada endapan atau kotoran di bagian output selang ini ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan bagian selangnya. Pertama-tama pastikan selang ini tidak ada kebocoran ya. Perhatikan ada goresan atau tetesan air dari bagian luar selang ini. Jika ada kotoran atau apapun, kita bersihkan ya selangnya. Dan jika ada kebocoran seperti yang tadi saya sebutkan, pastikan selangnya langsung diganti ya, karena itu mempengaruhi tekanan dari penyemprotan. Selanjutnya kita buka bagian selang yang terhubung dengan gun. Oke. Selanjutnya ini adalah bagian gun, kita bisa buka juga bagian sticknya. Oke, bagian dalam sini teman-teman juga bisa bersihkan ya jika ada kotoran, bisa semprot atau sikat menggunakan sikat-sikat kecil untuk membersihkan bagian dalamnya. Sama ya ini juga teman-teman, di sini ada ring ya berwarna hijau. Pastikan ringnya itu masih ada ya, tidak rusak ataupun tidak hancur. Lanjut kita buka bagian sticknya. Oke, di sini juga biasanya ini kotor ya bagian sini atau di bagian dalamnya, teman-teman juga bisa bersihkan. Oke, lanjut kita buka nozzle-nya. Nah seperti ini ada ringnya ya, atau seal di sini berwarna hijau. Pastikan di sini masih terpasang ya untuk melindungi dari kebocoran air seal ini.
Oke, di sini juga teman-teman bisa bersihkan ya nozzle, ini nozzle yang paling besar, dan untuk nozzle yang didapatkan ketika membeli sprayer biasanya ada 4 ya, nozzle yang PP, yang 2 cabang dan yang 1 cabang ya. Itu bisa Sobat Firman bersihkan ya secara menyeluruh. Oke, itu saja untuk bagian selang ya yang bisa saya jelaskan. Untuk pembersihannya, pastikan teman-teman menggunakan air yang bersih ya, agar tidak ada kotoran yang menyumbat bagian saluran air tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut buka bagian dalam tangki ya. Kita akan melihat saringan, beberapa saringan, ada saringan di luar dan di dalam. Dan juga jangan lupa periksa bagian ring seal-nya ya, di bagian tutup sini. Oke, pastikan tidak ada kerusakan atau seal ini masih ada ya, atau tidak hilang atau rusak atau hancur juga bisa. Di sini ada saringan ya, saringan luar. Ini biasanya banyak kotoran seperti ini ya, bisa terlihat. Di sini udah pemakaian yang cukup lama. Ini bisa teman-teman bersihkan menggunakan sabun dan disikat-sikat secara perlahan sampai bersih ya, seperti ini. Selanjutnya saringan di bagian dalam, ada di bawah. Di bagian dasar dari tangki ya teman-teman, kita lepas. Ini dia saringannya, ini dia saringan dalamnya ya. Jadi saringan dalam ini langsung terhubung dengan pompa elektrik yang ada di bagian dalam sprayer. Jadi ini fungsinya sangat penting ya untuk menyaring air yang cukup kotor. Jadi kotoran akan mengendap di bagian saringan ini. Teman-teman bisa bersihkan dengan menggunakan keran atau semprotan lainnya dengan air yang mengalir dan sikat-sikat sampai bersih. Oke, nah, kita masukkan kembali saringannya. Selanjutnya, teman-teman ketika menggunakan cairan kimia apapun, ketika dalam penggunaan jangka panjang ini akan kotor ya bagian dalamnya, di sela-sela maupun di sekitaran bagian tangki dalamnya itu bisa ada lumut dan kotoran lainnya. Jadi teman-teman bisa membersihkannya dengan sabun ataupun membersihkan bagian dalamnya dengan alat bantu sikat atau apapun. Dan jangan lupa untuk membilasnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuka bagian dalam dari mesin sprayer ini ya. Oke teman-teman, saya membutuhkan tools kit ya untuk membuka bagian dalam dari mesin sprayer ini. Teman-teman bisa siapkan cukup obeng saja ya untuk membukanya, obeng plus atau obeng kembang. Kita buka melalui bagian bawah dari mesin sprayer ini. Oke teman-teman, kita buka saja bagian cover bawahnya ya. Oke teman-teman, kita sudah membuka bagian casing bawahnya ya. Di sini terlihat ada beberapa komponen ya. Di sini ada bagian akinya dan juga di sini ada bagian pompa ya. Pompa yang tadi terhubung dengan bagian penyaring di bagian dalamnya. Bagian input sini terhubung dengan penyaring airnya ya, yang tadi kita jelaskan. Lalu dia langsung ke bagian selang output yang tadi saya jelaskan juga. Jika tekanan air loyo, salah satu penyebab masalahnya yaitu bagian dalam pompa ini kotor. Jadi teman-teman dapat melakukan perawatan atau perbaikan dengan cara membongkar bagian pompa elektrik ini dan bersihkan secara menyeluruh ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ada di bagian aki ya. Kita buka dulu bagian penyangga akinya. Oke, kita lepaskan akinya. Oke, teman-teman, akinya sudah kita buka ya. Dan di sini untuk produk sprayer Firman kita sudah menggunakan aki yang berkualitas, yaitu aki Yuasa ya. Dengan spesifikasinya itu 12 volt 7 Ah. Ini ketika dalam pengisian ulang penuh dapat menjalankan mesin sprayer selama 4 jam kurang lebih ya. Jika teman-teman ingin melakukan penggantian aki atau perbaikan, teman-teman membukanya menggunakan solder dan memasangnya kembali.
Demikian tutorial perawatan dan perbaikan mesin sprayer ini. Pastikan jika teman-teman ingin melakukan penggantian spare part yang akan diganti itu sesuai ya dengan unit sprayer yang teman-teman miliki. Pastikan juga teman-teman dalam melakukan perbaikan didampingi dengan teknisi yang berpengalaman agar perbaikan dilakukan dengan baik dan benar tanpa kesalahan apapun. Jika Sobat Firman memiliki kendala ataupun masalah lainnya terkait alat-alat atau mesin yang teman-teman miliki, teman-teman dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini ya. Terkhusus teman-teman yang memiliki produk Firman, teman-teman dapat mengunjungi service center kami yang sudah tersebar di seluruh kota-kota besar seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel Firman Indonesia dan bunyikan lonceng notifikasinya. Saya Rido, sampai jumpa di video selanjutnya.